Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Nafiiyah. Kali ini saya akan membahas terkait bagaimana teknik menulis buku, baik itu buku ajar atau buku hasil penelitian. Di sini saya menerbitkan bukunya di The Publish. Jadi sambil saya cerita kisah, intinya enaknya kalau kita publish di The Publish ya. Nanti bisa dicoba saja kalau sudah punya draft bukunya. Jadi langsung saja di sini kalau mau membuat tulisan terkait buku ajar ya, buku ajar. Langkah pertama, setiap kita punya bahan ajar, misalkan pertemuan pertama kita mengajar mata kuliah karena basic saya di informatika, teknik informatika. Maka misalkan pertemuan pertama saya ngajar terkait dasar-dasar pemrograman. Nah, itu lebih baik kita membuat materinya baik itu dalam PPT atau PowerPoint maupun dalam bentuk Word ya, dokumen atau Word. Nah, terus ditulis saja yang kita bahas hari itu apa. Misal pemrograman adalah terus studi kasusnya, terus ada contoh dan sebagainya. Kemudian pertemuan kedua juga seperti itu. Pertemuan ketiga sampai semua pertemuan terselesaikan. Dan tidak lupa kita kan pasti waktu membuat materinya atau bahan ajarnya kan ngambil dari buku pedoman atau istilahnya buku buku referensi atau buku yang kita pakai sebagai pegangan. Nah, buku itu jangan lupa ditulis sebagai daftar pustaka kita atau sumber pustakanya. Terus biar tidak dianggap plagiasi ya. Kemudian dikumpulkan semua yang kita pakai dalam mengajar dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Kemudian langsung dijadikan satu file, terus jadikan draft ya, dijadikan draft buku, dan di situ nanti jangan lupa ditambahi sesuai aturan penulisan buku ajar kalau mau dibuat dalam bentuk buku ajar. Jadi dua buku yang saya tampilkan di sini ini adalah buku ajar yang pernah saya terbitkan karena memang pada saat itu setiap semester saya dikasih mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, ini ya, kecerdasan buatan. Kemudian dan juga pengolahan citra digital. Jadi saya membuat buku terkait pengolahan citra digital. Nah, terus nanti kalau sudah jadi draft, kemudian kita edit sesuai pedoman tadi. Oh, kalau buku ajar harus seperti apa. Nah, kalau sudah barulah kita kirim ke penerbitnya. Enaknya saya karena ini di The Publish ya, jadi buku citra binarisasi dan buku komputer cerdas ini kedua-duanya saya terbitkan di The Publish. Yang satu masih proses penerbitan, insya Allah Maret awal atau mungkin Februari akhir, insya Allah bukunya sudah terbit. Nanti bisa dicek di toko buku online ataupun di Shopee ataupun di Gramet ada, bisa dicek. Nah, enaknya apa kalau kita terbit The Publish ini? Ini contoh buku lainnya The Publish ya. The Publish sudah banyak sekali menerbitkan buku. Enaknya kita juga dapat royalti. Memang tujuan utama tidak mendapatkan royalti saya. Saya tidak berharap seperti itu. Jadi tujuan pertama adalah memang saya ingin menerbitkan buku, kemudian saya pakai untuk ngajar karena memang tujuan saya untuk ngajar. Ya. Tapi ternyata kita dikasih bonus nih sama The Publish, yaitu dikasih royalti juga. Mohon maaf, dikasih royalti. Royaltinya berapa? Saya tidak menyebutkan di sini karena kurang etis ya, tapi yang jelas bisa dipakai untuk menerbitkan buku lagi. Jadi untuk tambahan menerbitkan buku lagi, makanya saya menerbitkan buku lagi yang ketiga. Tapi terkait ini monograf. Jadi buku itu ada dua, yaitu buku untuk pembelajaran, namanya bisa buku ajar atau bahan ajar atau modul atau diktat, yang dimana sudah diterbitkan ada ISBN-nya. Terus satunya lagi adalah buku referensi.
Nah, buku referensi ini bisa buku monograf, bisa buku referensi. Yang sudah pernah saya buat yaitu buku monograf. Kalau buku monograf berbeda dengan buku ajar. Isinya pun berbeda. Ya, langsung saya tunjukkan untuk yang buku ajar. Buku ajar itu lebih tepatnya memang untuk mengajar ya, sehingga di situ ada struktur yang benar-benar, oh ini benar, ini buku ajar. Yang pertama pasti ada capaian pembelajaran. Jadi setiap babnya, setiap bab dari buku tersebut, misalkan bab pertama membahas terkait dasar-dasar pemrograman. Nah, itu ada capaian pembelajarannya. Jadi apa sih yang mau dicapai dari bab pertama? Apa yang ingin diharapkan? Atau istilahnya intinya apa yang diharap kemampuan apa yang harus bisa dari mahasiswa tersebut itu. Jadi buku ajar itu pasti ada capaian pembelajaran. Yang kedua pasti ada latihan soal untuk tahu, untuk mengevaluasi atau untuk menilai bagaimana kegiatan belajar mahasiswa tersebut. Jadi setiap buku ajar di babnya itu pasti ada latihannya, ada kayak intinya istilahnya pokoknya terkait evaluasi, terkait bagaimana mahasiswa tersebut capaiannya berhasil atau tidak. Nah, itu. Kemudian nomor 3 itu pasti ada kurikulum. Jadi di halaman sebelum bab pertama atau bab inti itu pasti ada silabusnya, ada kayak RPS ya, istilahnya sekarang namanya adalah RPS, rencana pembelajaran 1 semester. Ada RPS-nya. Jadi di situ ada mungkin pertemuan pertama membahas apa, diambil dari sumber mana, pertemuan kedua ini, pertemuan ketiga. Nah, jadi kayak membuat silabus. Terus yang keempat tadi saya sudah sampaikan setiap bab itu ada capaian pembelajaran, deskripsinya. Jadi terkait mata kuliah bab pertama ini kemampuan akhir yang ingin diharapkan dari mahasiswa ini, kayak gitu. Nah, jadi ada target pembelajarannya. Nah, di silabus juga ada toh. Di situ kan ada istilahnya ya sama sih, ada capaian pembelajaran. Jadi intinya kalau buku ajar itu pasti ada capaian pembelajaran, kemudian ada kurikulum atau silabusnya atau RPS. Itu kalau buku ajar. Nah, kalau buku monograf lah ini buku yang ketiga yang akan terbit. Jadi insya Allah bulan Februari akhir atau Maret awal insya Allah sudah terbit, karena saya sudah menyerahkan sejak Januari kemarin, Januari akhir. Nah, kalau buku monograf, karena saya yang punya pengalaman itu di buku monograf, akhirnya saya hanya bisa men-share pengalaman itu di buku monograf. Untuk buku referensi saya belum punya pengalaman. Nah, saran saya kalau kita riset ya, penelitian itu lebih baik sesuai dengan javung ya. Javungnya misalkan karena misalkan saya teknik informatika, nah di javung itu pasti ada bidang keahlian atau bidang keilmuan ya, saya agak lupa. Intinya di situ di jabatan fungsional itu pasti ada bidang keilmuan. Nah, misalkan bidang keilmuan. Nah, karena saya semester ganjil itu dapatnya kecerdasan buatan, semester genap dapatnya pengolahan citra digital, maka ya saya membuat 2 buku itu. Terus riset saya ya lebih banyak ke situ, lebih banyak ke tentang AI, artificial intelligence, lebih banyak ke computer vision, nah kayak gitu. Nah, akhirnya dari situ nanti bisa menunjang ya, bisa menunjang dalam pembelajaran. Sehingga saya membuat buku monograf. Nah, susunan buku monograf itu berbeda dengan buku ajar. Kalau buku monograf itu lebih ke kayak laporan karya ilmiah. Contoh misalkan ada bab 1 terkait latar belakang, kemudian tujuan dari penelitian tersebut, rumusan masalah dari penelitian tersebut, itu lebih ke kayak laporan karya ilmiah. Nah, bab 2-nya juga tinjauan pustaka. Misal kalau mau dikasih teori ya silakan, tapi lebih tepatnya enak lebih ke tinjauan pustaka. Jadi terkait artikel-artikel yang kita gunakan sebagai acuan dalam penelitian tersebut. Nah, terus bab 3-nya lebih tepatnya adalah hasil ya, hasil. Jadi hasil dari riset kita. Nah,
Jadi hanya ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Kemudian daftar pustaka. Itu kalau buku monograf. Nanti ditunggu ya buku saya, semoga bisa digunakan, bermanfaat. Nah, terus berikutnya ini pedomannya sama seperti tadi ya. Jadi kalau di buku ajar, saya kembali lagi ke buku ajar. Kalau buku ajar itu harus benar-benar sesuai dengan kurikulum, harus sesuai dengan silabusnya, RPS, kemudian harus terorganisir bukunya. Jadi bukunya itu ada misalkan prakata, daftar isi, kemudian bab utama itu berarti bab 1 sampai bab berapa yang kita bahas. Nah, terus tetap ada latihan setiap babnya. Nah, nih susunan dari buku aja. Jadi tadi saya ngomong prakata ya. Kenapa? Kalau prakata kata pengantar yang kita tulis sendiri. Tapi kalau kata pengantar itu ditulis oleh orang lain. Intinya bukan kita yang nulis. Bisa orang yang misal kita mintai sebagai misalnya penilai dari buku kita, atau orang yang punya expert di bidang itu terus dimintai untuk menilai buku kita. Nah, itu kata pengantar. Nah, terus ada silabus ya. Daftar isi ini bisa dilengkapi dengan daftar tabel, daftar gambar, daftar lainnya boleh. Yang penting susunannya adalah prakata. Kalau tulisan tersebut kata pengantarnya dari kita. Terus daftar isi, daftar tabel, dan seterusnya terkait daftar-daftar, misalkan daftar persamaan. Kemudian ada silabus ya, silabus dari mata kuliah tersebut. Nah, barulah isi ini materi per babnya. Terus harus ada glosarium sama indeks ya. Jadi glosarium. Jadi kalau kita sudah terbiasa nulis, misalkan tadi kan kita buat modul, bukan modul ya, intinya per pertemuan buat kan kita pasti masih ingat, oh tadi ada kata ini, jadi kita bisa buat glosarium. Jadi misalkan kalau terkait kecerdasan buatan, oh apa, jaringan saraf neuron adalah ini, sistem pakar adalah ini. Nah, itu di glosarium ya. Kemudian ini contoh di bab utama, bukan bab utama ya, intinya per babnya. Jadi isi utamanya per babnya itu pasti ada ini. Jadi ada terkait, oh mata kuliah ini, oh bukan mata kuliah, maaf, bab ini membahas apa, kemudian mahasiswa diharapkan apa, harapan intinya kemampuan akhirnya apa, yang diharapkan dari mahasiswa apa, terus manfaatnya apa. Jadi ini lebih ke deskripsi dari babnya. Terus isinya boleh sampai ada 1.1 karena ini bab 1 ya, berarti 1.1, 1.2, 1.3. Nah, di latihan terakhir di penutup ini ya, di penutup ini ada resume atau ringkasan, dan ada latihan. Ini jadi contoh dari buku ajar yang saya terbitkan di The Publish. Kelebihan kalau kita terbit di The Publish enaknya adalah tidak ada seleksi naskah. Jadi naskah yang kita kirimkan insya Allah diterbitkan ya, insya Allah diterbitkan, tidak ada seleksi. Nanti di layout sendiri sama tim The Publish, kemudian kita hanya tinggal intinya itu menerima hasil layout termasuk desain covernya, kemudian nanti dikasih tahu, oh kalau kita terbit sekian ada pilihannya. Jadi ada pilihannya, nanti terbit sekian biayanya sekian, kalau kertasnya ini biayanya sekian, jadi ada pilihannya. Nah, memang kita harus biaya sendiri, tapi enaknya adalah kita punya bahan yang benar-benar kita tulis dari pengalaman kita, baik itu dari risetnya atau mungkin dari pengalaman kalau baca-baca gitu. Jadi kita bisa punya bahan ajar, enaknya gitu, punya bahan ajar di mata kuliah tersebut. Jadi bisa kita pakai pegangan selain dari baca di buku-buku orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pengalaman saya. Pokoknya enak kalau kita punya buku bahan ajar sendiri. Dan saran saya silakan terbitkan di The Publish. Kenapa? Karena tidak ada seleksi naskah. Dan kita juga bisa menjual lagi buku kita, misalkan kita jual ke teman yang sama-sama ngajar di situ terkait mata kuliah itu. Nah, terus enaknya kedua adalah ini bukan tujuan ya, bukan tujuan mencari royalti, bukan, tapi memang itu bonus yang kita dapatkan seperti itu.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.